Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama membaca sholawat tibil qulub satu kali. Habis itu kita langsung melanjutkan acara inti ya. Halal bihalal. Acara yang pertama halal bihalal. Habis itu sambutan doa, sambutan saya, habis itu musyawarah atau konsultasi keilmuan, habis itu penutup gitu ya. Mari kita membaca sholawat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa kudil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya tambahkan satu sholawat lagi untuk sholawat ashil, karena tadi sudah kena lagunya ashil, mungkin itu peringatan dari Allah untuk dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azili zalimin bidalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azili zalimin bidalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah pembacaan sholawat tibil qulub dan sholawat ashil, mari kita lanjutkan untuk acara yang kedua, yaitu sambutan sekaligus halal bihalal. Nanti saya untuk sambutan dulu, habis itu panjenengan, karena ini orangnya 5, saya persilahkan satu persatu, tidak memakan waktu banyak. Oke, acara kedua dipersilahkan untuk Bapak Nasuha. Aku Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembawa acara. Untuk para sedulur semua yang hadir secara online, yang pernah belajar ke saya, baik ilmu kebatinan maupun ilmu ruqyah, mungkin dalam kaitannya muasyarah, kaitannya interaksi, kaitannya WA, kaitannya telepon, atau pernah mengenal saya. Lalu ada beberapa kata yang saya ucapkan tapi kok tidak pantas yang sebagai guru, sesuatu kata yang tidak pantas sebagai guru, yang tidak berkenan di hati panjenengan semua, atau yang pernah bertemu dengan saya tapi kok ada sesuatu yang muskil yang saya lakukan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas semua ucapan, atas semua tindakan, bagi untuk panjenengan semua. Tidak ada niatan untuk menyakiti. Semoga silaturahim ini, paseduluran ini
bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya saya kembalikan ke Mas pembawa acara. Silakan untuk terima kasih Bapak Naswa. Untuk peserta yang lain silakan satu persatu untuk berhalal bihalal. Dimulai dari Mas Ahmad Luas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Luas, asli dari Ponorogo. Ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, wassalamualaikum mawon semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata perbuatan khususnya kepada kepala doa. Sama mohon ampunan yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dapat diberi rahmat dan taufik dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya silakan ibu siapa? Monggo. Ibu siapa ini? Silakan berikutnya Ibu Sumarni atau Ibu yang dari Jember tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumiati dari Jember. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terutama Bapak Yai Nasoha. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan di hati Bapak Yai dan semua teman-teman, semua jamaah yang ada di Al-Hikmah Kesepuhan yang dipimpin oleh Bapak Yai Nasoha. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ibu berikutnya. Ibu Sumarni ya, Ibu Sumarni dari Banjarnegara, silakan. Maaf, saya ada kesibukan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk kudus khususnya dan para santri, para guru-guru kebatinan dan ruqyah kesepuhan. Perkenalkan, nama saya Sumarni atau Ibu Ani dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah setahun saya mengikuti intinya pendidikan ruqyah di bidang ruqyah. Alhamdulillah selama satu tahun apabila saya banyak salah ucap, salah kata karena saya jarang mengikuti live juga. Saya mohon maaf lahir dan batin dari hati yang paling dalam untuk khususnya untuk Bubes dan untuk para guru kebatinan dan para sahabat-sahabat dari Ruqyah Kesepuhan Al-Hikmah dan Kesepuhan Al-Hikmah Pusat Semarang dan Aberdeen, Hong Kong khususnya. Saya mohon maaf lahir dan batin, saya tidak bisa bicara banyak karena saya juga masih ada sedikit kesibukan. Mohon maaf lahir dan batin untuk Bubes dan para grup para santri kebatinan dan Ruqyah Kesepuhan Al-Hikmah Aberdeen.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah semuanya. Waktunya saya memberikan kaitannya refleksi kaitannya ilmu kebatinan ataupun ruqyah yang masih ada kaitannya halal bihalal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk keilmuan kebatinan dan ilmu ruqyah. Ilmu kebatinan itu kaitannya dengan batin. Batin itu bahasa Arab. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Berarti kaitannya ilmu hati. Kalau mungkin bahasa Jawanya itu, bahasa Indonesianya itu jiwa. Bahasa batin itu bahasa jiwa, bahasa sukma, bahasa hati, itu masih berkaitan semua. Lalu kaitannya dengan ilmu ruqyah kasepuan itu menggunakan Al-Quran. Aslinya kedua-duanya itu saling dibutuhkan. Tombol hati itu di Al-Quran. Al-Quran sendiri sebagai pedoman umat Islam sedunia. Mendengarkan saja dapat pahala, membacanya dapat pahala, apalagi sampai mengamalkan isinya. Wah, Masya Allah. Ilmu kebatinan dan ilmu ruqyah itu saling mensupport, saling mendukung, sama-sama kemanfaatannya. Jadi jangan heran walaupun saya mengajarkan ilmu kebatinan, tapi ya juga masih berbau dengan khas syariat Islam. Karena saya sendiri juga kalau ada apa-apa juga istilahnya sowan, minta izin sama guru saya yang ada di Jombang. Biasanya sama Yai Ali Hidir, yang kita semua kirimkan Fatihah sama beliau. Kadang juga sowan sama Ibu Nyai Hajaratul Jannah, Ibu Nyai saya. Ya ibarat jenengan merguru saya, semoga ada berkah barokahnya dari guru-guru saya menuju ke sampean. Sampean kirim Fatihah kepada saya sama saja kirim Fatihah sama guru-guru saya. Intinya menyambung, mencari keberkahan ke atas yang nanti ujung-ujungnya kita juga mencari sanadnya, berkahnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Sebentar, saya tak ambil Al-Quran dulu karena tadi saya ngambil dalil halal bihalal. Bismillahirrahmanirrahim. Halal bihalal itu bahasa Arab yang di bangsa Arab sendiri itu tidak ada istilah itu, halal bihalal. Lalu mungkin kita semua sudah tahu dari mana asal usul halal bihalal. Itu zamannya saat penjajahan Belanda sudah selesai, Jepang ke Indonesia juga sudah selesai, tapi untuk menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda-beda, yang saling merebut kekuasaan, ringkas cerita Presiden Soekarno sowan kepada Kiai Haji Wahab Asbuah Tambak Beras, yang intinya minta petunjuk musyawarah bagaimana cara menyatukan bangsa ini yang berbeda-beda, yang agamanya beda, bahasanya beda, cara berpikirnya juga beda-beda, dan pendapatannya juga berbeda-beda. Makanya dari Mbah Asbuah dan Presiden Soekarno, bagaimana beliau musyawarahnya, intinya dari situ akhirnya terjadi halal bihalal. Halal yang dihalalkan, halal itu baik atau bagus, dibaguskan, bagus yang dibaguskan atau baik yang dibaikkan. Itu asal muasal dari halal bihalal yang produknya dari Indonesia, yang di bangsa Arab tidak ada. Bahkan kalau mendengar tausiah atau mauidhahnya hasanah kiai-kiai seperti Ustadz Abdul Somad, Gus, siapa lagi, kiai dari Tegal Rejo, langsung Yai Duri Azhari dan yang lain-lain,
Berdasarkan dari pengalaman beliau, halal bihalal itu hanya di Indonesia saja, bukan di Malaysia, tidak ada. Di negara-negara yang dekat Indonesia itu tidak ada, hanya khusus Indonesia saja halal bihalal. Surat Toha juz 16 ayat sebentar ayat 26 mulainya gini. Surat Toha ayat 26, pastinya 26. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala matur sapa Musa. Qala berkata, matur itu berkata kepada Allah, Nabi Musa, Rabbi duh pangeran kula. Berarti ini maturnya itu suatu doa. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi duh pangeran kula isroh mugi-mugi jembaraken panjenengan li kangge kawula sodri ing dodo kawula. Ya Allah, apa bahasane jembarke dada. Kadang di istilah Jawa itu ada cilian aten, wong kok syarian. Bagaimana wong ki model gampang ikhlas itu bagaimana? Rabbi shrah li sadri. Jembarkan atau mudahkanlah ikhlas dada kami, hati kami. Lan mugi-mugi anggapake panjenengan li dateng kula Nabi Musa amri ing perkawis-kawis kawula. Dan ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami. Wahlul lan mugi-mugi ngudari panjenengan 'uqdatam min lisani ing bundelan-bundelan saking lisane min lisani saking lisane kawula. Kalau melihat dari ayat ini, wahlul 'uqdatam min lisani, yaitu kaitannya ngudari. Ngudari itu bahasa Jawa. Kalau ibarat bahasa Indonesianya itu suatu tali yang bulat itu, yang ditali temali bulat itu. Wahlul 'uqdatam min lisani. Bagaimana ikatan-ikatan itu lepas. Kaitannya wahlul itu kata dasarnya halal bihalal. Kalau bahasa tabarukan ayat ini, bagaimana ikatan-ikatan hati kita itu bisa lepas. Kita masuk ke dalam pembahasan halal bihalal. Jadi kata halal bihalal itu disamakan dengan kata wahlul. Wahlul itu melepas ikatan. Saya contohkan gini, saya punya permasalahan dengan orang, katakanlah si A. Saya punya permasalahan dengan si A, mungkin kaitannya pernah pinjam uang atau pernah mendolimi saya. Berjalannya waktu saya tidak ketemu si A, tapi momen tertentu si A itu datang lagi. Habis itu dia itu meminta maaf dan sambil membayar hutang tadi, dan juga meminta maaf atas perbuatan dolimnya. Si A sudah meminta maaf saya dan juga sudah membayar haknya, tanggung jawabnya kaitannya hutang. Karena hutangnya itu keluar dari perjanjian tanggalnya, akhirnya menjadi perkara yang salah. Si A tadi sudah meminta maaf, langsung juga sudah membayar kaitannya haknya hutang piutang. Tapi karena pembayarannya di luar perjanjian dan dolimnya juga sudah
lama masuk dalam hati saya ketika permintaan maaf beliau si A tadi sudah saya maafkan. Lah, kaitannya wahlul atau halal bihalal ini yang menjadi permintaan maaf si A tadi, kejadian kaitannya hutang, kejadian kaitannya mendolimi saya. Ketika saya memaafkan, kalau halal bihalal yang dikehendaki di sini yaitu satu paket, yaitu atas kesalahannya dia juga sudah hilang, atau ikatan-ikatan di hati saya, kaitannya dendam saya, kaitannya sakit hati saya juga hilang, yang dikehendaki kaitannya halal bihalal ini. Tapi dia meminta maaf, sudah saya maafkan, tapi kejadiannya saya masih ingat betul. Ini ya keluar dari koridor halal bihalal. Yang kaitannya halal bihalal asli ketika seseorang meminta maaf atas semua kesalahannya yang pernah dilakukan pada seseorang, dan seseorang itu juga sudah memaafkan, dan termasuk satu paket kejadian-kejadian yang menjadikan dia salah itu juga sudah hilang. Itulah kaitannya halal bihalal yang dikehendaki di sini. Jadi kaitannya halal bihalal kaitannya dengan kefitrian atau Idul Fitri, kembali ke suci, kembali ke tidak ada permasalahan. Jadi sama-sama ya saling memaafkan. Bahasa memaafkan yang sebenar-benarnya, kejadian-kejadian kesalahan juga sudah dihilangkan. Satu itu. Kaitannya ilmu salah. Kaitannya ilmu salah itu ada kesalahan yang membawa berkah. Yang kedua, kaitannya ilmu salah juga ada kesalahan yang membawa musibah. Ilmu salah yang membawa berkah yaitu satu. Ini kaitannya ilmu salah ya. Satu, ilmu salah. Orang yang punya salah mau minta maaf itu akan ada keberkahan tersendiri, kemanfaatan tersendiri. Urusannya dia memaafkan itu urusannya Gusti Allah. Urusan kita kalau kita punya salah, kita harus minta maaf. Satu itu. Tingkatan tadi masih kalah tinggi dengan orang yang tidak pernah bertemu, tidak pernah interaksi, lalu tidak pernah menyakiti hati, bahkan memberi kemanfaatan, tapi orang tersebut kok mau minta maaf, itu lebih baik lagi dibanding yang tadi, yang pernah melakukan kesalahan. Sama-sama sama-sama minta maaf, kaitannya problem, kaitannya ilmu salah, sama-sama minta maaf akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan kemanfaatan, akan mendatangkan keberkahan bagi seseorang yang mau minta maaf ketika melakukan kesalahan dan mau minta maaf walaupun tidak punya kesalahan. Sama-sama minta maaf, dampaknya positif untuk kita semua. Itu yang bagi mau melaksanakan tahapan yang itu, yang satu. Yang kedua, ilmu salah yang kedua, ilmu salah yang membawa musibah. Ilmu salah yang membawa musibah. Seseorang yang ada datang pada kita meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya, tapi kita masih saja dendam, masih saja ada iri, kok tidak memaafkan, akan berdampak negatif pada kehidupan di dunia ini. Pasti ada sangkut pautnya kaitannya kehidupan kita, wabil khusus penyakit hati. Wong wis rene wis njaluk ngapura ki wis muat-muatke wis tenanan pengin rubah hidupnya, tapi kok kita tidak meminta maaf. Itu urusannya Gusti Allah, mau mau diberi musibah yang sangat besar. Semoga kita semua tidak sampai seperti itu. Langsung ilmu salah yang membawa musibah lagi, yaitu orang yang tidak paham salah. Orang yang tidak paham salah, tapi diingatkan malah marah-marah.
Contoh si A lagi ya. Si B aja. Si B kaitannya melakukan kesalahan. Contohnya apa ya? Mas, Pak, Bu, ayo sholat. Walah, kowe kok ngurus ibadahku. Urusan uripmu dhewe. Urusan uripmu dhewe ra usah ngurus-ngurusi aku. Kuwi salah, dilokke marah-marah. Itu ilmu salah yang orang tersebut tidak sadar, diingatkan tambah marah-marah. Itu akan mendatangkan musibah tersendiri. Ya, yang kedua ini ilmu salah yang membawa musibah, semoga kita dijauhkan dari dua perkara itu. Karena salah satu penyakit hati yang ada di hati seseorang ketika dinasihati itu tidak bisa. Orang yang hatinya bersih itu identiknya itu orangnya lembut, belas kasihan. Ketika hidayahnya Allah turun, maka hati tersebut akan menerimanya. Orang tersebut akan di jalan yang diridhoi Allah. Lalu kalau hati kita bersih, dinasihati orang itu mau, oh iya ya bener ya yang dikandani ibu ini, oh iya bener ya yang dikandani bapak kae, Pak Yai kae, Pak Ustadz kae. Tapi kalau hatinya sudah keras, hatinya sudah mati, walaupun toh ada petunjuk dari seseorang, nasihat dari seseorang, ataupun dia melakukan kesalahan, kita ingatkan dengan pelan-pelan, pasti responnya marah. Karena maaf, hatinya sudah keras atau sudah hati. Semoga kita selamat di dunia, selamat akhirat, bisa kolbun salim, hati yang selamat. Habis ini kita menata kehidupan lagi, merefresh kehidupan lagi dengan kegiatan-kegiatan positif yang masih ada kaitannya dengan keilmuan kita yang dari kebatinan ataupun ruqyah sebagai bentuk ibadah tulung tinulung yang satu frekuensi dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia yang memberikan kemanfaatan pada orang lain, bisa dari ilmunya, bisa dari hartanya, bisa dari tenaganya, bisa dari ilmu kita yang pernah kita pelajari. Ilmu ruqyah, ilmu kebatinan akan bermanfaat bagi orang yang sudah mempelajari kalau kita mengasah, kalau kita mempraktekkan dengan niatan ibadah. Ilmu ruqyah kita akan bermanfaat, akan berkah kalau kita sering baca Al-Quran, kita bersama Al-Quran, lalu kita menata hati kita, menata ibadah kita. Kalau ada pasien, bismillah niat ingsun ibadah. Dari situ itu akan bermanfaat bagi kita semua, kehidupan kita, keluarga kita, dan anak turun kita. Tanduran kebaikan akan panen pada waktunya, kembali pada kita sendiri. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.